pertama yaitu adalah optimalisasi profil Instagram, termasuk bio ya. Jadi profil ini merupakan tampilan siapa Anda. Sehingga ini mesti benar-benar jelas dan harus Anda optimalkan isinya. Dan di sini Anda diberi space-nya tuh sangat terbatas sekali. Foto cuman satu, kecil itu juga. Dan teks pun hanya kecil banget, cuman 130 karakter. Ya. Nah, dan link juga cuma dikasihnya satu. Ya kan gitu. Nih contohnya seperti ini. Ya, tuh. Cuman sedikit banget gitu kan. Foto cuman satu, ini cuman segini, dan link cuman satu. Nah, bagaimana Anda bisa mengoptimalkan ini, maka itu perlu ada idenya, perlu ada ilmunya, ya gitu. Nah, kita akan membahas ini ya, membahas optimalisasi satu persatu. Mulai dari logo dulu. Jadi di profil tuh ada logo, ya, ada username ini yang di atas, ada nama perusahaan atau brand Anda, misal di sini LKP Grafologi Indonesia. Kemudian di sini ada info produk atau jasa global atau suka disebut ya bio juga di sini, deskripsi itu di sini, ya. Kemudian ada story highlight, ya, ini nanti bahasannya next ya. Kemudian ada kontak atau link, nah ini yang cuma satu link itu, ya. Kemudian ada konten, ya. Nah kemudian di atas ini ada yang namanya handle, ya. Jadi ada username, ada handle, ya. Ini dua yang berbeda, ya. Nah kita akan mulai mengoptimalkan satu persatu, mulai dari handle dan username dulu, ya. Kita mulai dari handle dan username. Dua-duanya ini berhubungan sama search atau keterbatasan sistem. Dan ini adalah alamat akunnya Anda tuh ini, ya gitu. Nah, cuman ada dua perbedaan, yaitu username ini adalah search oleh orang. Ya, oleh orang itu search-nya akan memunculkan ini. Tapi sistem Instagram, ya, algoritma SEO-nya kalau di Google mah, itu dia akan membaca handle-nya ini. Ya gitu. Nah, dua-duanya ini penting. Ya. Nah, username ini misalnya Kang Afif. Nah, kalau bisa sama ya silakan aja. Ya, misalnya saya nih, ini Kang Afif, ini Kang Afif. Grafologi Indonesia, Grafologi Indo, Grafologi Indo. Jadi tujuan handle dan username itu adalah searchability-nya, ya, supaya mudah dikenal, dicari dan dikenal. Itu adalah yang pertama. Nah, ada tips. Nah ini tadi ya, sebelum Anda membuat username atau handle, udah usahakan dulu rencana karakternya. Jadi apakah personality, ya, Kang Afif, Steve Jobs dan sebagainya, brand atau tema, ini yang tadi saya sebutkan. Kemudian kita lanjut berikutnya yang kedua, yaitu adalah logo. Nah logo pun demikian, ya. Anda perlu melihat bahwa ini itu person, brand atau tema. Untuk foto ada tipsnya, yaitu menggunakan logo yang jelas. Ya, yang menggambarkan, ya, jangan buram, jangan terlalu gelap. Nah, untuk orang itu disarankan jelas. Nah, ini paling bagus adalah yang Steve Jobs ini, paling bagus, fokus, ya. Ini lumayan oke, meskipun rada mundur, ya gitu. Tapi yang paling bagus adalah yang ini. Brand, kalau brandnya sudah dikenal, itu kalau bisa jangan ada teks. Seperti ini bagus. Ya, ini bagus. Ini tiga-tiga ini ada brand yang bagus. Ini Grafologi Indonesia, ya, karena masih banyak yang belum terlalu kenal di luar sana, maka pakai tulisannya ini. Sekarang kita masuk berikutnya ke deskripsi, ya, ke bio di sini, ya. Di sini ini pun penting, ya gitu, untuk menggambarkan siapa Anda. Nah, di sini itu biasanya kebagi tiga, ada nama perusahaan Anda, ya. Nama perusahaan, kemudian ada info layanan dan jasa, dan juga ada link. Dan di sini link itu merupakan satu-satunya link yang Anda punya, ya. Yang link itu cuma di sini, ya. Kecuali kalau akun Anda udah lebih dari 10.000, itu bisa link kedua adalah dari swipe, dari history, dari story, ya, story di swipe. Tapi kalau misalnya pemula-pemula itu cuma satu, maka di sini harus dioptimalkan dengan bijak. Kita mulai satu dulu, ya. Beberapa tips berkaitan sama akun ini adalah seperti ini, ya. Untuk nama perusahaan, tulislah sejelas mungkin oleh visitor, readable, ya. Jadi jelas, oh ini ada LKP Grafologi Indonesia, oh ini adalah Kang Afif, oh ini adalah siapa. Dan ini boleh ditambah juga boleh, ya. Misalnya LKP Grafologi Indonesia, thread pendidikan, misalnya boleh, ya gitu, kasih garis gitu. Nah, untuk info produk, ya, untuk bagian ini, ya gitu, usahakan menggunakan kata-kata yang mengandung unsur cari, ya, misalnya kursus, workshop, seminar, ya, grafologi gitu. Jadi ketika orang search di pencarian, ya, minimal membantu bisa dapat ininya kita, ya gitu. Jadi yang kurang lebih kata-kata kunci masukkan, ya gitu. Psikologi, parenting gitu. Kemudian lokasi, ya. Nah, dan usahakan kalau bisa menggunakan icon. Icon ini memudahkan. Ya, gambar tuh memiliki apa?
1000 kata ya, mewakili 1000 kata. Oh ini, ya, ini apa gitu. Kemudian usahakan bersifat benefit. Apa manfaatnya buat mereka? Nah, kadang-kadang kita itu tidak memberikan benefit buat mereka. Ini sayang banget. Udah mau dikasih kesempatan. Ibaratnya begini, Anda mau menjual suatu produk, Anda misalnya Anda pernah melamar kerja, pernah ya, gitu. Mungkin ya gitu. Anda dikasih waktu untuk interview, kan itu waktu paling cuma setengah jam. Kesempatan Anda untuk menunjukkan siapa Anda tuh ya di situ. Sehingga Anda harus optimal. Jangan sampai bertele-tele, jangan sampai potensi. Kan interviewer atau di sini visitor nggak tahu siapa Anda. Maka tugas Anda memberitahu dengan sesimpel mungkin 130 kata harus tahu siapa Anda, benefit buat mereka itu apa, kenapa mereka harus merekrut Anda.